Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Hanifa dengan NIM akhir 119 dari kelas 5D. Hari ini kita akan belajar tentang menerima perbedaan dalam diri manusia, dan juga kita akan belajar tentang hidup rukun dan tidak rukun. Apakah ada yang tahu apa itu menerima perbedaan diri? Menerima perbedaan diri dalam manusia adalah merupakan sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar masing-masing individu maupun kelompok. Menerima perbedaan diri ini berkaitan dengan keyakinan, pendapat ketika bermusyawarah ataupun kepercayaan masing-masing dari individu. Selain contoh perbedaan dalam diri manusia yang bisa kita jaga, kita bisa mempunyai cara untuk menyikapi perbedaan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah saling menghargai dan menghormati, melakukan kerjasama, dan tidak mengejek-ejek perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri masing-masing. Kita sebagai manusia sudah seharusnya bisa menerima perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing dengan baik. Mengapa kita harus bisa menerima serta menjaga perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing? Tujuan kita untuk menerima perbedaan tersebut agar kita bisa menjalin silaturahmi, dapat menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga bisa melaksanakan hidup yang rukun dengan sesama. Ada beberapa contoh perbedaan yang harus kita jaga dan kita saling hargai antar sesama. Yang pertama yaitu ada perbedaan agama. Tentu saja kita dalam hidup bermasyarakat pasti kita akan menemukan yang berbeda agama dengan kita. Ada yang beragama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan agama-agama lainnya. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai ketika orang yang memiliki agama berbeda dengan kita sedang melaksanakan ibadah. Kita tidak boleh mengejeknya. Kemudian yang kedua, ada perbedaan jenis kelamin. Kita bisa lihat di sekitar kita masing-masing. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, itu merupakan perbedaan dari jenis kelamin. Bisa dilihat di video. Gambar tersebut merupakan perbedaan dari jenis kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Di sebelah kanan orang yang berhijab dan sebelah kiri orang yang berhijab itu merupakan jenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berhijab itu merupakan orang yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga ada perbedaan suku, adat, dan budaya. Bisa dilihat dari gambar yang sudah saya tampilkan. Di situ ada beberapa perbedaan dari suku, adat, dan budaya. Kita harus saling menghargai dan juga saling mensupport satu sama lain dari perbedaan suku, adat, dan budaya. Kemudian yang terakhir ada hobi dan kesukaan. Tentu saja kita dalam bermasyarakat pasti menemukan orang-orang yang memiliki hobi dan kesukaan yang berbeda. Ada yang suka membaca, menulis, bermain badminton, bersepeda, dan masih banyak hobi-hobi lainnya yang mereka gemari. Maka dari itu, kita harus bisa menghargai hobi yang berbeda dari kita. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, kita bisa melakukan hal kecil. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan kerjasama atau gotong royong di lingkungan sekitar kita.
Apa tujuan dari kerjasama atau gotong royong yang kita lakukan? Yaitu agar kita bisa hidup rukun dalam bermasyarakat. Ada yang tahu apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, saling menyayangi, dan tidak bertengkar satu sama lain, serta selalu menjaga hubungan yang baik kepada semua orang. Agar hidup rukun bisa terjalin dengan baik, ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang pertama yaitu kita harus saling menghormati perbedaan-perbedaan diri yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus saling berbagi satu sama lain. Yang ketiga, ketika kita bisa membantu seseorang, kita harus menolong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kita harus bisa bekerja sama atau gotong royong di lingkungan tetangga ataupun masyarakat. Mengapa kita harus bisa bekerja sama atau gotong royong? Agar kita lebih akrab dengan tetangga ataupun masyarakat. Agar nantinya ketika ada suatu musyawarah, kita bisa menerima perbedaan pendapat-pendapat dari mereka masing-masing. Mengapa kita harus bisa menerima perbedaan pendapat? Agar ketika bermusyawarah tidak ada bertengkaran atau perselisihan di suatu musyawarah. Dari contoh-contoh perbedaan dalam diri manusia maupun contoh-contoh hidup rukun, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar bisa tercipta suatu hidup rukun yang baik. Karena dari hidup rukun kita akan memiliki kehidupan yang aman, damai, baik, dan tentram. Tidak seperti contoh berikut yang berkelakuan tidak rukun, yang dimana di sini terdapat perselisihan antar pelajar karena mereka tidak saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yuk simak video berikut. Sekian penyampaian video dari saya tentang menerima perbedaan dalam diri manusia dan juga beberapa contoh-contoh hidup rukun dan tidak rukun. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.